Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran tentang teorema Pythagoras. Ya. Teorema Pythagoras ini ada hubungannya dengan segitiga siku-siku ya. Jadi ada hubungannya dengan segitiga siku-siku. Nah, teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada sebuah segitiga siku-siku berlaku kuadrat atau pangkat 2 panjang sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat panjang 2 sisi siku-sikunya. Bapak ulangi. Jadi teorema Pythagoras menyatakan bahwa pada sebuah segitiga siku-siku berlaku kuadrat atau pangkat 2 panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang 2 sisi siku-sikunya. Itu menurut teorema Pythagoras. Kita buktikan ya. Kita buktikan teorema tersebut. Nah, pembuktian teorema Pythagoras. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Nah, Bapak sudah gambar segitiga ABC ini. Nah, segitiga siku-siku. Nah, ini. Jadi segitiga ABC. Nah, siku-sikunya di titik A. Jadi yang dimaksud dengan sisi siku-siku itu adalah yaitu AB dan AC. Jadi AB dan AC ini namanya sisi siku-sikunya. Jadi AB dan AC itu sisi siku-sikunya. Sedangkan BC ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, menurut teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring atau pangkat 2 sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat 2 sisi siku-sikunya. Jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Menurut teorema Pythagoras, kita buktikan nanti ya. Jadi menurut teorema Pythagoras, BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, kita buktikan nanti ya. Coba kita ukur panjangnya AB. Ya. Kita ukur panjangnya AB berapa? Panjangnya AB. AB sudah diketahui, tidak usah diukur lagi, yaitu panjangnya 4 cm. Nah, kita buktikan betul kan 4 ini. Nah, ini ya. Nah, ini betulnya 4 cm ya. Jadi AB ini panjangnya 4 cm ini ya. Nah, betul ya, 4 cm. Jadi AB adalah 4 cm, berarti AB kuadrat berarti 4 kuadrat. Nah, sedangkan AC adalah 3 cm. Coba kita lihat, betul ada 3 cm. Nah, ya 3 cm ya. Nih. Ya, 1, 2, 3. Ya. Berarti ditambah 3 kuadrat. Ya. Kemudian yang BC ini kita hitung berapa kita ukur berapa panjangnya. Nah, yang BC ini kan kita lihat 1 2 3 4 5 pas ya. Nih. Ya. Jadi yang BC ini adalah 5, berarti 5 kuadrat. Nah, kita buktikan bahwa BC kuadrat atau 5 kuadrat itu sama saja dengan AB kuadrat atau 4 kuadrat ditambah dengan AC kuadrat atau 3 kuadrat. Nah, kita hitung sama-sama ya. Yang ini dulu boleh. 4 kuadrat berarti 16 ya. Ditambah 3 kuadrat yaitu 9. 5 kuadrat berapa? 5 kali 5 berarti 25. Berarti 25
harus sama dengan 16 ditambah 9. Bagaimana? Jadi ternyata betul ya. Jadi 16 ditambah 9 itu sama saja dengan 25 ya. Jadi panjangnya BC ini yaitu 5 cm. Nah, ya seperti itu ya. Jadi, gampang saja membuktikan teorema Pythagoras ya. Jadi berlakulah rumus. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, ABC, ini sisi siku-sikunya AB dan AC, dan sisi miringnya adalah BC, maka berlakulah rumus ini. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan contoh soal ya. Perhatikan contoh soal, tentukan panjang salah satu sisi pada sebuah segitiga siku-siku yang belum diketahui. Nah, sini ada dua contoh. Anggap saja ini yang A ya. Ini yang B. Nah, yang A dulu. Jadi sini ada segitiga siku-siku. Jadi kita harus menentukan panjang segitiga yang sisinya yang belum diketahui, yaitu di sini adalah BC. AB-nya 12, AC-nya 5. Nah, berapa panjang BC? Nah, BC ini berarti sisi miring atau hipotenusa. Nah, rumusnya yang tadi. Yang tadi apa rumusnya? Baiklah, kita jawab sama-sama. Jadi, kita tulis dulu rumusnya, boleh. Rumus yang tadi, kalau segitiganya seperti ini, berarti rumusnya yaitu apa tadi? Sisi miringnya BC, yaitu ya BC kuadrat ya, sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah BC. Nah, BC-nya belum tahu. Jadi AB-nya berapa? AB-nya 12. Berarti 12 kuadrat ditambah AC. AC-nya 5, berarti 5 kuadrat. Berarti sama dengan 12 kuadrat, yaitu 144 ditambah 5 kuadrat, yaitu 25. Berarti sama dengan 144 ditambah 25, yaitu 169. Jadi BC kuadrat sama dengan 169. Nah, yang ditanyakan adalah BC. Nah, bagaimana BC-nya? Itu kan? Berapa kali berapa sama dengan 169. Sama saja begitu. Berapa kali berapa sama dengan 169. Atau ini kalau kuadratnya dihilangkan di sini BC, maka ini adalah bentuk akar. Nah, jadi akar 169. Berapa akar 169? Berapa? Ada yang tahu? Ya, akar 169 adalah 13. Ya, jadi kalau misalnya cm satuannya ya berarti 13 cm. Jadi panjang dari B ke C adalah 13 cm. Ya, kemudian kita jawab yang B. Nah, yang B ini gambarnya seperti ini nih. Perhatikan nih. Ya. PQR. Nah, sisi miringnya berarti ini ya. Sisi miringnya. Sisi miring itu berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya kan ini di R. Ya. Nah, ini sisi siku-sikunya, ini sisi miringnya. Kalau yang tadi ini yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Sedangkan yang ini bukan sisi miring, yaitu sisi siku-siku. Salah satu sisi siku-siku yaitu QR. Nah, berapa panjang QR-nya? Nah, menurut rumus yang tadi ya, kuadrat sisi miring berarti sisi miringnya adalah PQ. Berarti sini PQ kuadrat sama dengan, nah ya, berarti PR kuadrat boleh dulu atau QR dulu boleh, terserah, PR dulu boleh. Jadi PR kuadrat ditambah QR kuadrat ya kan, cuma diganti hurufnya aja. Jadi sisi miringnya PQ, berarti PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat.
PQ-nya kan sudah tahu 10 ya. Di sini 10 kuadrat sama dengan PR-nya 8 ya. Berarti PR kuadrat 8 kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, 10 kuadrat yaitu 10 kali 10 yaitu 100 sama dengan 8 kuadrat yaitu 64 ditambah QR kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari QR ini? Ya. Jadi QR sama dengan, kalau kita pindahkan ke sini boleh ya, QR ke sini. Ya, QR-nya kita pindahkan ke sini. Kalau ini pindah ke sini jadi min. Ya. Atau tetap aja di sini boleh. Tetap aja QR-nya di sini kalau bingung ya. QR-nya tetap aja di sini. 100-nya tetap juga di sini. 100. Nah, yang 64 ini kita pindah ke sini, pindah ruas. Ini kan positif nih. Jadi kalau pindah ke sini jadi negatif 64. Jadi 100 dikurangi 64. Jadi QR kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64 yaitu 36. Ya, 36. QR kuadrat 36. Berarti QR sama dengan berapa kali berapa sama dengan 36. Ya, sama aja begitu. Ya. berapa kali berapa sama dengan 36. Itu sama saja dengan QR. Nah, 36 ini dalam bentuk akar. Jadi kalau kuadratnya dihilangkan, maka yang ini dalam bentuk akar. Jadi pakai akar. Nah, jadi QR sama dengan berapa akar 36? Akar 36 yaitu 6 ya. Jadi panjangnya adalah 6 cm. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 6 cm ya, kalau pakai senti. Contoh yang pertama, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Nah, ini ada gambar seperti ini nih. Tentukan panjang BD. Nah, ini nih. Panjang dari B ke D ini ya. Ada segitiga segitiga ABC. Tapi angka-angkanya belum diketahui ya. Nah, kita tulis dulu angka-angkanya. Misalnya saja yang ini misalkan aja yang ini 24 ya, 24 cm kan ya. Yang ini misalkan 26. Nah, yang ini misalkan 4 ya, 4 cm misalnya. Nah, berapa panjang dari B ke D ini ya? Ini 24, ini 26, ini 4. Nah, ini berapa? Siku-sikunya di sini. Ya, siku-sikunya di titik A. Rumusnya kayak apa? Ya, yang tadi sama juga. Jadi sisi miringnya kan yang ini nih, sisi miringnya BC ya. Ya, sisi miringnya BC, berarti BC kuadrat. Nah, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat kan? AB kuadrat ya, ditambah AC kuadrat. Itu kan? Ya. BC kuadrat, BC nya berapa? 26. Berarti 26 kuadrat sama dengan AB. Nah, AB nya ini belum tahu kan ya. Ini 4. Nah, ini berapa belum tahu kan? Ya kan? Jadi kita yang cari nanti BD ini. Maka nanti AB ini kita cari berapa. Ini masih AB di sini. AB kuadrat ditambah AC 24, berarti 24 kuadrat. Nah, 26 kuadrat yaitu 26 kali 26 yaitu 676 ya. 676. 676, kemudian AB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah 24 kuadrat. 24 kuadrat artinya 24 kali 24 yaitu 576 ya. Nah, berarti
AB-nya tetap di sini boleh ya, AB kuadrat tetap aja di sini kayak tadi, AB kuadrat. Nah, 676 di sini kan, 676. Nah, yang ini pindah ke sini, pindah ruas. Sama dengan ini pindah sini, ini kan positif. Pindah ke sini jadi negatif, jadi dikurangi 576. Kan? Berarti AB kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576 yaitu 100. Ya kan? Nah, berarti AB sama dengan, nah kayak tadi lagi, berarti ini dalam bentuk akar. Jadi kalau kuadratnya dihilangkan, maka ini harus pakai akar seperti ini. Berapa akar daripada 100? Nah, akar dari 100 adalah 10. Ya, berarti panjangnya dari A ke B adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah bukan AB, tapi yang ditanyakan adalah BD. Berapa panjang dari B ke D? Nah, berapa? Berarti panjang BD sama dengan ini kan 10, AB 10, AD 4. Nah, berarti BD berapa? Berarti BD itu adalah 10 dikurangi 4. Jadi untuk mencari BD adalah AB dikurangi AD. Ya kan? Jadi untuk mencari BD yaitu AB dikurangi dengan AD. Jadi sama dengan AB tadi berapa? AB-nya adalah 10, sedangkan AD-nya adalah 4. Jadi panjang BD sama dengan 10 dikurangi 4. Berarti BD sama dengan 6. Ya, 6 cm mungkin ya. Kalau kurang ngerti silakan diperhatikan lagi, diulangi lagi dari atas. Ya, caranya. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal cerita. Ya, jadi teorema Pythagoras, tapi soalnya berbentuk soal cerita. Seperti ini misalnya. Jadi ada sebuah kapal berlayar ke arah timur dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 24 kilo. Jadi berlayar sejauh 24 kilo. Setelah sampai di di pelabuhan B, kapal berlayar kembali sejauh 10 km ke arah utara. Tentukan jarak antara pelabuhan A dengan titik akhir kapal berhenti. Jadi dari titik awal sampai titik akhir. Nah, untuk menjawab ini kita harus menggambar dulu ya. Jadi situasinya itu kayak apa, harus di-sketsa dulu. Karena kalau dihayal-hayal aja nanti bingung ya. Kita gambar dulu aja. Jadi sebuah kapal berlayar dari ke arah timur misalnya aja. Ya, misalnya seperti inilah. Misalnya di sini kita buat titik ini, anggap saja ini pelabuhan A. Pelabuhan A ini ya. Berlayar ke arah timur. Timur itu kalau dari sini berarti ke kanan. Ya, ke arah kanan. Nah, itu kan. Berapa? Dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Nah, ini pelabuhan B-nya misalnya di sini. Sejauh 24 kilometer ya. Nah, tuh ya. Jadi dari pelabuhan A sampai ke pelabuhan B jaraknya 24 kilo. Setelah sampai di pelabuhan B, kapal berlayar kembali sejauh 10 kilo ke utara. Nah, ke utara itu berarti biasanya ke atas ya. Nah, ini 10 kilo aja. Jadi antara arah timur dengan utara ini pasti ini siku-siku ya. Jadi, kalau kita buat sudut yaitu siku-siku. Anggap saja di sinilah berhentinya. 10 kilo. Nah, 10 kilometer. Jadi dari A ke B 24 kilo. Dari B ke titik akhir 10 kilo. Ya, yang ditanyakan tentukan jarak antara pelabuhan A dengan titik akhir kapal berhenti. Jadi berhentinya di sini. Nah, berarti ini dari sini ke sini berapa jaraknya nih? Ya, jarak dari sini ke sini berapa? Nah, pakai rumus Pythagoras tadi itu, ya. Jadi dari sini ke sini anggap saja ini titik C lah, ya. Jadi berarti ini sisi miringnya. Jadi kalau begitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah ya ditambah
BC kuadrat. Kan? Berarti AB-nya berarti 24 kuadrat ya, ditambah BC-nya 10 kuadrat. 24 kuadrat berapa tadi? 576 ditambah 10 kuadrat yaitu 100. Berarti sama dengan 576 ditambah 100 berarti 676, yaitu AC kuadrat. Nah, berarti AC sama dengan akar daripada 676. Ya, berapa akar dari 676 yang tadi? Nah, berarti sama dengan yaitu 26. Jadi jarak dari pelabuhan A ke titik akhir ya, ke titik akhir sama dengan yaitu 26 km. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau belum mengerti, ulangi lagi ya. Jangan bosan-bosan, ulangi lagi. Mungkin itu saja Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Tidak usah keluar rumah kalau tidak terlalu penting ya. Walaupun keluar harus menggunakan masker. Jangan berkerumun ya kan. Dan selalu makan makanan yang bergizi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.